Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan kami tim. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur. Di kesempatan hari ini kita mau mengungkap pitutur dari orang-orang tua yang dahulu. Wis wayahe zaman ganti kelir. Dengan bahasa Indonesia, apakah sekarang itu sudah peradaban sudah diganti? Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Terima kasih atas kebaikan sedulur semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sedulur semuanya. Dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Amin. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita proses mediumisasinya. Mohon doanya mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan sedikit apapun. Amin. Di kesempatan hari ini kita ditemani dengan sedulur kita, Mas Durrahman. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Monggo kita mulai proses medium. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mohon ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang apa SWT. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah Allah. Dengan izin beliau maknanya sinkron, menghasilkan tubuh media pada sempurna, energinya menyesuaikan, kita semua terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan ini siapa ya? Ngaku loh. Ya. Sampai sosok apa sampean? Jin. Berasal dari mana sampean? Calon ibu kota Nusantara yang baru. Oh, berasal dari Kalimantan. Iya. Sampean menempati wilayah mana? Di dekat pembangunan ibu kota yang baru. Sampean sudah muslim? Sudah. Sampean berusia berapa? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Mohon maaf, saya tadi lupa namanya siapa? Nakula. Ya. Saya panggil Simba saja ya, biar lebih akrab ya. Yeah. Monggo. Sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya untuk mengantisipasi dari penyusup ya Mbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin sudah muslim yang tempat tinggalnya di IKN, otomatis terlempar dan digantikan yang asli yang sebenarnya. Allah.
Mohon maaf Mbah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, sampean bersedia saya sediakan makanan. Bismillah. Allah. Salam. Monggo Mbah. Rahapi Mbah. Silakan dimakan. Sambil menikmati hidangan, ngobrol-ngobrol ya Mbah ya. Mohon maaf. Perlu apa sampean memanggil saya ke sini? Ya pengen ngerti Mbah dari pandangan sosok gaib yang dulu orang-orang tua dulu itu nanti akan datang zamane ganti kelir. Itu orang-orang Jawa dulu Mbah, simbah-simbah dulu katanya seperti itu. Nanti ajaran akan kembali kepada asal mula. Dan nanti peradaban itu akan seperti dulu-dulu lagi. Itu sebenarnya gimana Mbah? Ya ini sudah mendekati yang namanya zaman Kolomukti. Zaman Kolomukti itu adalah zaman musnahnya segala kesengsaraan, keburukan di muka bumi ini, kedoliman di muka bumi ini. Ya dunia ini nanti akan berganti peradaban, direstart ulang kembali peradaban yang dulu pernah ada. Akan muncul kembali ajaran-ajaran agama Budi zaman dulu, akan diajarkan kembali. Kalau istilah Jawanya itu cokro manggilingan. Ya itu tadi, alam ini akan direstart ulang. Ibarat rumah itu akan dirobohkan kembali, akan dirobohkan karena akan dibangun rumah yang lebih bagus. Karena zaman ini kan moral manusia itu, akhlaknya sudah sangat rusak sekali. Perbuatan dosa di mana-mana dianggap sudah biasa. Banyak manusia sudah melampaui batas. Mohon maaf Mbah, kok zaman tahun-tahun ini kan bencana itu kan silih berganti Mbah, seperti tidak ada istirahatnya Mbah. Apakah ini ya suatu pertanda akan terjadinya itu Mbah? Zaman ini akan ditutup menjadi zaman yang baru lagi. Namanya juga akhir zaman. Zaman ini akan diakhiri. Akan banyak seleksi alam. Pengurangan manusia, kehancuran, bencana alam. Mohon maaf saya tak sambil rokokan ya Mbah ya. Ya silakan Monggo sampean di rokok dulu sambil ngobrol-ngobrol ya Mbah. Ya. Berarti maksud ketembungan pitutur orang-orang tua dulu yang maksudnya zaman wis diganti kelir, maksudnya itu maksudnya ini ya Mas? Ganti peradaban mimpi yang baru yang lebih baik. Itu nanti diganti itu segalanya atau hanya sebagian wayangnya atau semua Mbak? Maksudnya wayang gimana? Ya maksudnya yang diganti itu orangnya atau semua alam ini nanti juga dirubah Mbak? Ya yang paling pokok intinya itulah adalah akan diperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Nah emangnya kalau zaman sekarang itu akhlak budi manusia itu gimana toh Mbak? Ya baca sudah hancur. Hancurnya ya kan masih banyak orang yang beribadah, ya masih banyak. Ya sudah. Islam zaman sekarang itu kan sudah pecah menjadi 73 golongan.
nanti akan ada satu yang selamat di akhir zaman ini nanti yang akan diajarkan beliau, pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi akan membawa, ya istilahnya itu membawa Trisula. Trisula itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Nanti akan diajarkan beribadah dengan 3 serangkaian itu tadi. Oh, berarti pusaka Trisula itu mempunyai makna toh? Ya, maknanya itu tadi. Gimana Mbah? Ulang lagi Mbah. Islam, iman, dan juga ihsan. Oh, itu cara penjabarannya gimana Mbah? Maksudnya Islam, iman, ihsan itu maksudnya gimana Mbah? Ya, kalau Islam ya ajaran Islam itu kan syariat. Hukum Islam itu hukum syariat. Kalau hukum iman itu hakikat. Kalau ihsan itu nanti telah bagaimana cara hati kita itu bisa berjumpa dengan Rob kita, dengan Allah. Jadi beribadah itu nanti sebenar-benarnya ibadah yang tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Beribadah secara dohir dan juga batin. Zaman sekarang itu ibarat orang sholat itu kan kebanyakan hanya lahiriah saja. Dohirnya itu sama sekali tidak mengingat Allah. Pikirannya itu kemana-mana, tidak khusyuk. Hatinya kemana-mana, tidak mengingat Allah. Oh, berarti itu kalau sholat itu yang saya juga alami Mbah. Itu memang kalau waktu sholat itu pikiran kemana-mana, itu berarti hakikatnya belum berjalan ya Mbah? Iya, itu baru syariat saja. Baru syariat saja ya? Hakikatnya belum. Nah, itu secara hakikatnya kalau pas sholat itu gimana Mbah? Ya, hati dan pikiran itu harus mengingat Allah. Oh, berarti sambil kita membaca Al-Fatihah ataupun gerakan-gerakan itu berarti hati kita itu selalu ingat kepada Allah. Harus berzikir, menyebut nama Allah, 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 seperti terus sampai selesai sholat. Ajaran ini nanti akan dibawa beliau, Imam Al-Mahdi, seorang mursyid, guru wali mursyid. Karena zaman kenabian itu kan sudah ditutup, diganti para wali. Wali itu penerus nabi. Wali itu belum tentu mursyid, sama dengan nabi itu belum tentu rasul. Tapi kalau wali mursyid, yaitu ibaratnya ketika zaman kenabian ya rasul itu tadi. Nabi yang bergelar yang rasul. Makanya ada wali mursyid, penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang mujadid itu utusan di zaman ini. Oh, nanti pas waktu tiba waktunya clear diganti, berarti nanti akan dihadirkan seorang mujadid utusan Allah untuk meluruskan ajaran Kanjeng Nabi ya Mbak? Iya, sekarang kan banyak sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Kan sekarang itu kan banyak yang berbicara kalau sunnah Kanjeng Nabi seperti ini. Nah, itu yang salahnya di mana Mbak? Ya, mereka hanya secara syariat saja, hakikatnya kan tidak dibawa. Ya, melaksanakan sunnah tetapi pada hakikatnya tidak dibawa. Ya, ibaratnya seperti sholat sunnah tapi kan hatinya tidak mengingat Allah. Dan juga banyak sekali amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan, seperti amalan-amalan zikir. Zikir itu kan banyak sekali yang sudah ditinggalkan. Hanya melaksanakan rukun Islam yang secara disyariatkan. Tapi kan banyak sekali zikir-zikir yang bersandar, yang tersambung sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah itu sudah banyak yang ditinggalkan. Padahal itu kan inti daripada orang ibadah, itu kan intinya itu kan mengingat Allah. Sholat itu kan didirikan untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu kan sebenarnya juga zikir. Sholat itu untuk mengingat Allah. Ketika sholat tidak ingat sama Allah, tidak mengingat Allah sama sekali, ya sebenarnya tidak sampai. Oh, berarti
yang sekarang digembor-gemborkan, yang ajaran Islam yang murni yang seperti ini sebenarnya hanya pengakuan-pengakuan saja ya Mbak. Iya. Bukti kenyatakan nanti kan diturunkan mujadid atau utusan Allah yang beliau Imam Mahdi itu untuk meluruskan. Berarti kan ternyata kalau ditelaah ataupun dipaham, berarti sekarang ajaran-ajaran Islam itu kan sudah mulai Banyak yang agak sedikit melenceng. sudah mulai banyak yang tidak sesuai yang diajarkan Kanjeng Nabi kan Mbak. Iya, tidak Nah, murni bukti seperti kenyatakan yang Allah diajarkan mengutus Rasulullah. Imam Mahdi untuk meluruskan ajaran Kanjeng Nabi. Ya berarti kan ada yang membelok. Berarti kan ada kesalahan tuh Mbak kalau Ya diluruskan ada itu. kesalahan. Ini ya ibaratnya untuk pembelajaran saya pribadi Mbak, ternyata kita itu tidak boleh merasa benar ya ternyata ya Mbak. Bukti kenyataannya Allah mengutus Imam Mahdi untuk meluruskan ajaran Kanjeng Nabi. Berarti ya selama ini kan saya itu masih salah ya Mbak, kurang sempurna. Ya hanya merasa benar saja. Tapi kan ya karena tidak melalui sumber yang benar. Mereka belajar hanya dari buku. Ya dari guru-guru yang tidak bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Guru yang tersambung itu guru mursyid. Guru mursyid itu punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi sampai kepada sahabat. Melalui 2 pintu Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Kemudian Kanjeng Nabi ke Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat Jibril, ke Allah. Ajarannya itu murni. Kalau dari sahabat turun sampai mursyid kita itu kan murni tersambung seperti peralan yang tersambung. Ajarannya itu benar-benar murni, tidak terpelenceng sedikit pun. Kalau banyak zaman sekarang ini kan mereka itu ya istilahnya memberi jawaban sendiri. Mengakali dengan logika mereka sendiri, mencerna, membaca, menafsirkan ayat-ayat suci itu dengan logikanya sendiri. Harusnya itu harus ada pembimbing yang tersambung sampai ke Rasulullah. Makanya zaman sekarang ini Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Dengan pemahaman yang sangat berbeda-beda. Pemahaman ajaran dari Rasulullah itu kan tetap satu, tidak mungkin pecah sebanyak itu. Tetap murni ya satu. Ya karena itu tadi karena berguru tidak ada sambungannya sampai ke Rasulullah. Banyak iblis-iblis yang membisiki, melenceng-melencengkan. Nah gini Mbak, sampai tadi kan membahas masalah sanad-sanad itu Mbak. Itu sebenarnya makna dari sanad itu maksudnya gimana toh Mbak? Sanad itu sambungan. Ya ibarat peralan itu tadi. Ajaran yang menyambung dari ke Rasulullah. Biar murni berarti terkontaminasi gitu. Ya agar benar-benar murni tersambung. Peralan itu kan kalau lurus sampai ke sumber mata air itu kan akan mengucur air fadilah dari sumur itu murni air sumur. Tapi kalau tidak ada peralonnya ya mau disambungkan kemana ya tidak sampai ke Rasulullah. Ini maaf Mbak untuk pembelajaran. Seandainya ada yang beribadah tidak ada sanad sambungan kepada Rasulullah itu nanti berefek gimana Mbak? Iblis itu akan menyusup ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya. Yang menggurui adalah iblis. Nanti akan timbul tafsir-tafsir yang ya, sesuai dengan logikanya sendiri. Seenak hatinya sendiri, seenak logikanya sendiri. Merasa paling benar. Sudah banyak yang mengikuti. Timbul sifat-sifat kesombongan dalam dirinya, padahal itu kan sifat-sifat iblis. Berarti orang itu yang pandai membaca Al-Quran dan Sunnah Al-Qadiyah itu belum jaminan ya Mbak? Tidak jaminan. Itu dalam kebenaran tidak jaminan. Yang jadi jaminannya gimana Mbak? Ya itu tadi yang punya guru mursyid, guru yang tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran-ajarannya, amalia-amaliahnya. Kan terkadang kalau orang zaman sekarang tuh berpikir gini Mbak, aku sementing wis sholat, aku wis ngaji kan seperti itu. Kan suyen mati aku bisa mlebu swarga kan kadang seperti itu Mbak. Ya itu pemahaman yang sangat terlalu simpel sekali. Karena tidak punya guru pembimbing ya seperti itu. Hanya sesimpel itu. Kan sebenarnya kalau dikaji lebih jauh, kan sholat itu kan
Bukan masalah surga dan neraka toh Mbah. Bukan, surat itu kan penghambaan kepada Allah. Iya. Surga neraka itu bukan tujuan. Surga neraka itu kan juga makhluk Allah. Jangan sampai kita ibadah itu punya tujuan untuk itu. Tapi murni untuk penghambaan, pengabdian kepada Allah, karena kita itu sebagai makhluk ciptaannya harus menghambakan diri. Surga neraka itu kan urusan Allah, buah dari amal kita, bukan tujuan. Jadi berarti hanya wujud kasih sayang Allah ya Mbah dari surga neraka itu. Iya, sebagai imbalan karena hambanya yang benar-benar mau menghambakan diri kepadanya. Kadang kan orang berpikirnya kalau aku ibadah kan saya ingin mati kan lebih swarga seperti itu tambah. Ya itu pemahaman yang sangat dangkal ya. Dangkal sekali itu. Makanya zaman sekarang itu banyak orang yang ya kelihatannya ibadahnya itu rajin, tapi ya secara lahirnya saja bagus, tidak mencuri, tidak bermain judi, tidak mabuk-mabukan, tapi hatinya itu kotor, masih berprasangka buruk, suka menggunjing, yang mengkafirkan sesamanya, mengatakan bid'ah, sesat, tapi tidak tahu yang sebenarnya, merasa benar, sombong. Karena apa? Karena setiap amalan mereka itu, ibadah mereka itu tidak tersambung hingga tidak bisa membersihkan rohani dalam dirinya. Oh, jadi kalau tidak tersambung itu tidak bisa membersihkan rohaninya ya? Iya, ibadah mereka itu, zikir mereka, sholat mereka itu tidak mengeluarkan power dalam dirinya, tidak menghasilkan malaikat dalam dirinya. Yang disebut pahala itu kan sebenarnya malaikat yang keluar dari amal ataupun ibadah seseorang itu tadi. Nah bukannya kalau dari sejarah itu malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya Mbak? Dulu. Kalau sekarang itu juga dari amal ibadah seseorang yang murni tersambung sampai ke Rasulullah. Kalau seseorang itu mau mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tersambung sampai ke Rasulullah melalui kulit mursyid, maka rohaninya itu akan bersih. Ya ada istilah kebersihan itu, kebersihan dari iman. Yaitu tadi membersihkan hati lewat amal-amal yang tersambung. Jika hatinya bersih, kan imannya akan bertambah. Jadi nanti itu apakah ajaran dari Imam Mahdi itu bisa diterima seluruh umat Islam, Mbak? Tidak semuanya. Ya seperti zaman Rasulullah dulu kan juga ada mempunyai musuh juga. Juga ada yang membangkang. Jadi besok itu nanti kalau Imam Mahdi sudah ditugaskan tidak semua bisa menerima ya Mbak? Berarti memang hanya orang-orang yang mendapat yang hidayah. mendapat petunjuk saja. Orang kalau mengamalkan ajaran ibadah yang tersambung ke Rasulullah itu akan baik budi pekertinya, baik secara lahir maupun batinnya. Lahirnya bagus, tidak mencuri, tidak maksiat, tidak mabuk-mabukan, main perempuan. Hatinya juga bersih, tidak berprasangka busuk, tidak ada sifat-sifat kesombongan, tidak mengafirkan orang lain. Benar-benar bisa ikhlas ketika beribadah itu hanya kepada untuk Allah Ta'ala, tidak ada kepentingan-kepentingan lain ataupun untuk pandangan manusia. Kan kalau sebenarnya kalau ditengok dari hadis Kanjeng Nabi bahwa kesombongan itu kan yang membakar semua amal ibadah toh, Mbak? Iya, menghanguskan, kosong amal ibadahnya, tidak ada yang diterima. Ini untuk pembelajaran ya Mbak, berarti kita itu kalau ibadah ya kalau bisa ya lahir dan batinnya harus beribadah semua ya Mbak, biar mencapai titik kesempurnaan ya. Iya, agar bisa amalan kita itu menembus pratala 7 pintu langit. Selama hati kita masih kotor ya akan sangat sulit sekali amal ibadah kita itu menembus 7 pratala pintu langit. Nah, itu ini Mbak, kalau orang hatinya masih kotor, itu caranya gimana Mbak agar bisa tersambung kepada Allah itu Mbak? Ya dengan membersihkan hati, dengan amalan-amalan ibadah yang tersambung sampai ke Rasulullah melalui guru mursyid itu tadi. Yang namanya amalan ibadah yang tersambung itu ibarat kabel
kalau dicolokkan ke titik gardu setrum itu nanti sampai kepada kita kan ada setrum yang masuk. Ketika berzikir dengan zikir yang tersambung, di situ ada power dari Allah yang turun ke malaikat Jibril, Rasulullah, sahabat, guru mursyid kepada kita. Setrumnya ngalir ke dalam kolbu kita, ke dalam diri kita. Ya, setrum itu tadi akan menghancurkan energi negatif jin fasik iblis siluman yang mengotor-ngotori hati, yang membisik-membisiki dalam kolbu kita, dalam rohani kita, itu nanti akan terbakar semuanya, sehingga hati nanti akan bersih, batin kita akan bersih. Yang ini Mbah, kalau dipandang dari sisi goib, bencana-bencana yang ada di Nusantara ini akan berakhir kapan Mbah? Nanti kalau sudah waktunya akan berakhir juga setelah beliau memenangkan peperangan. Ya nanti kan dari sejarah itu kan nanti alat-alat modern-modern kan tidak bisa berfungsi lagi Mbak. Akan musnah semuanya. Dengan munculnya kabudukan itu nanti teknologi akan mati. Kembali ke zaman dulu. Berarti ini kan belum datangnya dukun berarti ya Mbak, masih berjalan, nuklir masih berjalan kan ini? Belum. Berarti ini masih ada proses-proses selanjutnya ya Mbak? Masih banyak sekali prosesnya. prosesnya. Berarti pembukaan ganti clear itu tadi ya Mbak? Iya, proses. Proses menuju ke situ. Nah itu ramalan Jayabaya nanti Jawa terbelah itu sebenarnya terbelah atau tenggelam Mbah itu sebenarnya Mbah? Sebagian aja yang tenggelam juga. Terbelah itu akan terlihat yang baik dan yang buruk akan bisa pilah dengan sendirinya. Yang kelihatannya dibungkus yang baik akan kelihatan boroknya. Oke. Terima kasih ya Mbah atas informasinya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat kepada seluruh umat ya Mbah ya. Sama-sama Den Mas. Maafkan jika terima ada kasih salah-salah sampai kata. sudah berkenan hadir di sini. Ya mohon maaf bila menerima kedatangan sampean banyak kekurangan, kesalahan, ya mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbak ya. Ya sama-sama juga, saya juga banyak kesalahan, saya juga mohon maaf. Oke, monggo sampean undur diri melanjutkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar dengan halus Allah. Sekian pemirsa, dialog kita dengan sosok jin yang bertempat tinggal di wilayah IKN. Tadi menjelaskan ataupun membeberkan masalah pitutur orang-orang tua dulu, wes wayai ganti kelir. Itu ternyata ini sudah menuju gerbang untuk peradaban yang sesuai yang diramalkan para leluhur dulu. Untuk kewaspadaan dan hati-hati, monggo kita untuk mengkaji diri sendiri. Apakah kita itu sudah benar-benar yang sesuai diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yang berdasarkan syariat dan hakikat, dan apakah kita dengan ibadah itu mempunyai guru atau tidak, monggo dikaji. Dan saya mohon maaf apa yang dikatakan jin tadi ya jangan 100% dipercaya, karena kebenaran itu mutlak hak milik Allah. Ambil sisi positifnya saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan syukur-syukurnya kita itu akan semakin lebih iman dan takwa kepada Allah. Perlu diingat, semua ajaran-ajaran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril Kanjeng Nabi itu ada ilmunya dan ada aturannya, bukan berdasarkan akal pikirannya sendiri. Karena kalau kita itu beribadah berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri, itu nanti takutnya iblis yang menyusup. Jadi amal ibadah kita nanti tidak ada manfaatnya, malah
bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi